Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah tafsir juz amma. Kita masih berada di surat Al-Falaq. Yang lalu sudah dibahas tentang 3 kejelekan yang kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari 3 kejelekan ini. Yang pertama adalah kejelekan makhluknya yang bergerak di waktu malam atau yang terjadi di waktu malam. Yang kedua dari kejelekan tukang sihir. Dan yang ketiga dari kejelekannya orang yang mendengki. Karena orang yang mendengki itu kita tidak tahu hatinya. Walaupun secara zahir itu orangnya senyum-senyum, tertawa, ternyata di hatinya menyimpan kedengkian. Memang ciptaan Allah itu ada 3. Ada yang diberi akal oleh Allah, tidak diberi nafsu, yaitu malaikat. Yang kedua ada ciptaan Allah yang diberi nafsu, tidak diberi akal, yaitu hewan. Dan yang ketiga ciptaan Allah yang diberi nafsu dan akal, yaitu manusia. Ketika manusia itu membina akalnya dengan syariat Allah, diisi dengan iman dan takwa, maka meningkat derajat manusia itu bisa melampaui makhluk yang tidak ada nafsunya, yaitu malaikat. Berdasarkan firman Allah, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik ciptaan. Tapi ketika manusia itu cuek terhadap akalnya, kemudian menuruti nafsunya, tidak dibina dengan syariat Allah, maka derajat manusia turun. Bisa lebih jelek dari hewan, dari binatang. Kalau sudah lebih jelek dari manusia, dari binatang, ketika seseorang itu hanya menuruti nafsunya, maka di sana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang sifat-sifat hewan yang ada di sekitar kita ini. Yang sifat hewan ini bisa menjadi perilaku manusia, menjadi sifat dari manusia. Nah, sehingga seperti misalnya di sana ada sifat yang disebut dengan sifat fa'riyah. Sifat manusia tapi sifatnya fa'riyah. Fa'riyah itu berasal dari kata fa'run. Fa'run itu tikus. Tadi ya, ketika akal manusia tidak dibawa bimbingan agama Allah, maka dia kayak hewan gitu. Ada yang kayak nak tikus, namanya sifat fa'riyah. Fa'riyah itu pikirannya merusak. Kalau di sawah itu jagung itu cuma, bukan dia mau makan jagungnya, tapi cuma mengerusak saja. Itu memang sifat asalnya yang disebut oleh Rasul sebagai fuwaisikoh, makhluk Allah. Fuwaisikoh itu tasghir, bentuk kecil dari fasik. Makhluk Allah yang kecil disebut fuwaisikoh. Pikirannya cuma merusak. Tikus kalau masuk ke lemari pakaian, dia ngerusak pakaiannya itu, digigiti, dihancur.
Kalau masuk ke mobil, dia juga gigiti kabel-kabelnya itu. Tidak ada maksud lain kecuali itu merusak. Ini ada pada orang yang pikirannya itu seneng ngerusak. Itu namanya apa? Sifat fa'riyah. Ada lagi sifat hinziriyah. Hinziriyah itu dari kata hinzir, babi. Di antara sifat jeleknya babi itu, dia sukanya yang jelek-jelek. Kalau diberi makanan daging misalnya yang seger-seger, sama diberi yang kotor atau yang bangkai misalnya, maka babi itu dia akan milih yang jelek, milih yang bangkainya. Itu namanya sifat hinziriyah. Sifat hinziriyah ini biasanya orangnya senangnya mencari kesalahan-kesalahan saudaranya, melupakan kebaikan-kebaikannya, dia cari kejelekan-kejelekan saudaranya. Suka neliti, suka nginteli saudara-saudaranya. Ini sifat hinziriyah. Ada juga sifat kalbiyah, anjing. Anjing ini hampir sama dengan babi. Kesamaannya adalah kalau babi sama anjing itu sama-sama suka yang jelek. Artinya anjing kalau diberi bangkai sama daging segar, dia milih yang bangkai. Maka yang bangkai itu yang didahulukan oleh anjing itu. Kemudian dia mengelilingi bangkai tersebut sambil menggonggong, sambil ekornya digibas-gibaskan, sambil menjulurkan lidahnya, menunjukkan keserakahannya. Maka kalau di ayat Allah menjelaskan keserakahan itu disamakan dengan anjing. Makhluk paling jelek itu seringnya digambarkan dengan anjing. Disebut sifat kalbiyah. Keserakahannya pada dunia, padahal dunia artinya ketika bangkai sama daging milih yang bangkainya, menunjukkan dia lebih suka yang jelek-jelek. Nah, ada juga sifat akrob itu kalajengking. Akrobiyah ini kalajengking itu sukanya diam di lubang. Nanti kalau ada orang duduk atau lewat, itu dia nyengat. Setelah nyengat dia lari. Di manusia ini juga ada orang yang kelihatannya diam gitu. Tapi begitu ada kesempatan dia bikin fitnah, bikin kacau, dia ngentup kayak gitu. Setelah itu dia lari, berlepas diri. Itu kalajengking seperti itu. Ada juga yang orang sifatnya itu sifat tawus. Tawus itu bahasa Indonesianya itu merak. Dari penampilan depannya bagus gitu, kelihatan kayak orang baik-baik, alim kayak gitu dari depannya. Tapi kalau dilihat dari belakang nggak ada apa-apanya, ternyata kosong. Nah, dan masih banyak lagi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Maka di sekitaran kita, lingkungan kita itu sifat-sifat orang itu kayak tadi. Dan kita nggak tahu yang mana yang tikus, yang mau ngerusak kita, mana yang anjing, yang metani neliti kesalahan-kesalahan kita, mana yang dengki itu seperti ini unta. Jadi unta itu pendengki sekali. Kalau
Antum pernah membuat salah, 30 tahun lagi itu ketemu masih ingat itu. Dan dia bisa mengeluarkan kotoran dari perutnya untuk nyerang musuhnya. Nah, karena kita tidak tahu terhadap kondisi jiwa orang-orang yang menuruti nafsu yang ada di sekitaran kita, maka surat ini disyariatkan untuk dibaca setiap selesai sholat agar kita berlindung kepada Allah saja, terhindar dari segala jenis macam sifat-sifat hewan yang ada pada manusia yang kita tidak tahu ada di sekitaran kita. Nah, yang lalu sudah dibahas juga tentang bagaimana kita menyelamatkan diri dari tukang sihir dan dari orang-orang yang mendengki. Kata beliau di sini, fa idza qala qailun, kalau ada yang bertanya, ma huwa tariqu, bagaimana caranya, lit takhallusi, untuk melindungi, min hadhi syururi salasati, dari 3 kejahatan tadi. Kejahatan malam ketika gelap, atau kejahatan makhluk Allah di waktu malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatannya orang mendengki. Kulna, kata beliau, at-tariqu, caranya, lit takhallusi an yu'alliqal insanu qalbahu bi rabbih. Caranya adalah hendaknya manusia itu menggantungkan hatinya kepada Allah, kepada Rabb-nya. Tadi ya. Nah, hatinya selalu menggantung kepada Allah. Wa yufawwidu amrahu ilaihi, dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Wa yuhaqqiqu tawakkula 'ala Allah, dan membenarkan tawakalnya kepada Allah. Hanya benar-benar tawakal hanya kepada Allah. Yang keempat, wa yasta'milul awrada asy-syar'iyyata allati biha yuhsinu nafsahu wa yahfaduha min syarri haula, yaitu mengamalkan wirid-wirid yang syar'i. Wirid-wirid yang syar'i ketika mau makan, selesai makan, mau keluar rumah, masuk rumah. Nah, keluar rumah itu diikuti oleh syaitan untuk dipalingkan, untuk diganggu. Demikian juga ketika pulang itu juga masih diikuti. Kalau masuk rumah, kalau keluar rumah tidak membaca doa bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, yang seperti ini setan sudah tidak bisa ganggu lagi. Demikian juga ketika pulang, kata Rasul SAW, ketika masuk rumah tidak membaca zikrullah. Zikrullah di situ ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan salam, ada yang mengatakan bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum bismillah. Maka setan kalau orangnya tidak membaca, tidak zikrullah, setan bilang kepada saudara-saudaranya yang ikut, kita bisa bermalam di sini dan kita bisa makan bersama. Nah, dan mau tidur, bangun tidur, dan seterusnya, banyak wirid-wirid syar'iyah. Yang dengan wirid-wirid syar'iyah itu seseorang akan terlindungi dirinya, terbentengi. Yuhsinu itu benteng. Wa yahfaduha, dan terlindungi dari kejahatan-kejahatan tukang sihir, dari kejahatan-kejahatannya orang yang mendengki. Wa ma kasural amru finnas fil aunatil akhir minas sihrati wal hasad wa ma asbah dzalika. Apalagi di zaman akhir seperti ini banyak sekali manusia mengamalkan amalan-amalan sihir, orang-orang yang mendengki dan yang semisalnya.
illa min ajli ghaflatihim anillah. Orang terkena sihir, terkena kedengkian dan seterusnya itu disebabkan karena lalainya manusia dari Allah Azza wa Jal. Kok sampai dia kena sihir, kena santet, macam-macam, itu karena lalai. Kalau orang itu mengamalkan ini dikir-dikir syariah, tawakal kepada Allah, bergantung hatinya kepada Allah, itu tidak bisa. Wa dha'fu tawakkulihim 'alallah azza wajal. Yang kedua karena lemahnya tawakalnya orang tersebut kepada Allah. Yang ketiga wakillatu isti'malihim lil awradi syar'iyyah. Yang ketiga karena jarangnya mengamalkan doa-doa syar'iyah, wirid-wirid syar'iyah. Nah, allati biha yatahassanun, yang dengan wirid-wirid syar'iyah itu, doa-doa syar'iyah itu manusia terbentengi. Wa illa fanahnu na'lamu, kita tahu, annal awrad syar'iyah, bahwa doa-doa atau wirid-wirid syar'iyah itu hisnun muniun, itu benteng yang kokoh. Asaddu min saddi Ya'juj wa Ma'juj, bahkan lebih kokoh dari bentengnya Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin pernah ya dengar bentengnya Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Dzulqarnain itu ya, kan dari besi. Nah, lakin ma'al asif, hanya saja sangat disayangkan, anna katsiran minan nas, banyak manusia, la ya'rifu, tidak tahu, an hadhil awradi syai'an, tidak tahu bagaimana zikir-zikir itu. Nah, bagaimana zikir-zikir syariah yang diajarkan oleh Nabi, mau mandi, keluar kamar mandi, mau makan, selesai makan, dan seterusnya. Waman arafa, kadang ada orang yang tahu, hafal, faqad yaghfalu katsiran, tapi banyak lupa, sering lupa. Dulu hafal, sekarang enggak, karena enggak diamalkan. Waman qara'aha, ada juga yang baca, mau makan baca, mau mandi baca zikir doanya dan seterusnya. Faqalbuhu ghairu hadirin, tapi hatinya tidak hadir, hanya lisannya saja. Nah, wa kullu hadza naqsun, maka semua ini adalah kekurangan. Walau annan nasa istamaluhu, kalau sekiranya manusia itu mengamalkan al-awrada, doa-doa ini, ala ma ja'a bisyari'ah, dengan cara yang diajarkan oleh syariat tadi, hatinya bergantungannya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, kemudian baca dengan penuh hadir hatinya, lasalimu, pasti manusia itu kan selamat, min sururin katsiratin, dari banyak kejelekan-kejelekan. Nas'alullaha al-afiyah wassalama, kita mohon kepada Allah al-afiyah wassalama. Nah, ini penyelesaian surat Al-Falaq. Nah, selanjutnya kita masuk ke tafsir surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas insyaallah setiap kita sudah hafal. Tafsiru suratil Ikhlas, tafsir surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, Allah itu satu. Nah, dan seterusnya insyaallah kita semua sudah hafal. Al-basmalatu, tentang tafsir basmalah, sabaqal kalamu 'alaiha, sudah berlalu penjelasannya di surat Al-Fatihah. Nah, dzukira, disebutkan, fi sababi nuzuli hadhihi surah, tentang sebab turunnya surat ini. Annal musyrikina awil yahuda qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang musyrikin atau Yahudi mengatakan kepada Nabi,
sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbaka, sifatkan kepada kami Robmu. Robmu itu kayak apa? Nah, fa anzalallahu hadhihi surata, maka Allah turunkan surat ini. Kul, al-khitab lirrasul alaihi salatu wassalam. Kul di sini yang dituju itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walil ummati aidon, dan juga kepada umatnya, bukan hanya pada beliau, tapi kepada umatnya juga. Wa huwa Allahu ahad. Huwa di sini namanya dhamirus sa'ni. Indal mu'ribin, menurut ahli nahwu, huwa ini namanya dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu dhamir kata ganti menjelaskan kata yang setelahnya. Kata yang setelahnya itu siapa? Yaitu Allah. Dia itu, Allah itu. Walafdzul jalalah wa khobarul mubtada. Lafaz jalalahnya itu khobar mubtada. Wa ahad khobarus tsani, dan ahad ini khobar kedua. Khobar itu penjelasan. Mubtada itu pokok bahasan atau pokok yang dibicarakan. Nah, yang pokok pembicaranya di sini apa? Huwa, ya. Itu Allah. Allahus Samad jumlatun mustaqillatun. Allahus Samad, ayat keberapa ini? 2, ya. Itu jumlah tersendiri. Nah, Allahu ahad ay huwallah alladzi tatahaddatsuna. Tadi yang dikatakan pokok bahasan. Allahu ahad itu dialah yang sedang dibahas. Wa tasaaluna anhu, dan sedang diperbincangkan. Nah, Allah itu ahad ay mutawahhidun bijalalihi wa izmatihi. Ahad itu artinya tunggal di dalam keagungan, kemuliaan dan keagungannya. Laisa lahu mathilun, tidak ada yang semisal dengan Allah. Wa laisa lahu syarikun, tidak ada yang sekutu baginya. Bal huwa mutafarridun, bahkan Allah itu sendiri. Bil jalali, atas keagungannya, wal izmati, dan keagungannya azza wajal. Nah, itu mana ahad. Allahus Samad jumlatun mustaqillatun, ini jumlah tersendiri. Bayyanallahu ta'ala annahu as-samad. Allah menerangkan di ayat 2 ini bahwa Allah yang satu tadi itu as-samad. Allah itu as-samad. Apa as-samad? Ajma'a ma qila fi ma'nahu. Kesimpulan dari makna as-samad, atau paling intinya bahasan as-samad, annahu al-kamilu fi sifatihi. Allah itu yang sempurna sifat-sifatnya. Jadi kalau sedang membahas tentang Allah itu yang dibahas itu 4. Yang pertama wujudnya, yang ketiga uluhiyahnya, hak disembah, yang ketiga rububiyah, yang keempat asma wa sifat. Nah, kalau asma wa sifat, seluruh nama Allah itu husna. Ya, nama Allah itu semuanya apa? Husna. Husna itu sighah mubalaghah, bentuk kata tertinggi, maknanya dari kata hasan. Jadi husna. Kalau sifat-sifat Allah itu kamilah, ini seluruh sifat Allah itu kamilah, sempurna. Kemudian yang ketiga, kalau membahas tentang ada perbuatan Allah, seperti mencipta, menakdirkan, menghendaki, itu namanya perbuatan Allah, itu penuh hikmah dan penuh keadilan. Nah, alladzi iftaqarrat ilaihi jami'u mahluqat. Karena Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna,
maka semuanya butuh kepada Allah, kepadanya. Iftaqarat ini butuh. Ini makna as-samad. Seluruh makhluknya ini butuh kepada Allah. Walaupun kita sendiri itu seperti itu, kita kan termasuk makhluknya. Untuk bisa berjalan ke sini itu butuh Allah. Allah memberikan kemampuan, badannya sehat. Nah, kemudian kita diberi telinga oleh Allah, diberi telinga, diberi kemampuan untuk mendengar. Artinya kalau kemudian dicabut oleh Allah, ditarik pendengaran, ya nggak bisa dengar. Diberi mata dan kemampuan untuk melihat. Nah, artinya ketika ditarik oleh Allah kemampuan melihat, ya nggak bisa melihat. Dan seterusnya, kita butuh, semua makhluk ini butuh kepada Allah. Ketika ditinggal oleh Allah sedetik pun orang itu binasa. Nah, faqad ruwiya an Ibni Abbas, yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annas somada, bahwa as-somad maknanya huwa al-kamilu fi ilmihi, sempurna ilmunya. Meliputi 3 hal ilmu Allah itu. Ilmu, sifat ilmu Allah itu azali abadi. Azali itu artinya tidak diawali dari tidak tahu. Kalau abadi tidak mengalami lupa, itu abadi. Allah mengetahui yang telah lalu, yang sedang, dan yang akan datang. Itu ilmu Allah, baik secara global maupun secara rinci. Allah tahu bahkan sebelum menciptakan penduduk surga, siapa saja penduduk surga itu, namanya, orangnya, rumahnya di mana. Secara global, jumlah globalnya, jumlah keseluruhannya Allah tahu. Allah juga tahu rinciannya, siapa saja orangnya. Itu sebelum Allah menciptakan, sudah tahu. Disebutkan min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakannya Allah sudah tahu. Itu ilmu Allah. Al-kamilu fi hilmihi, yang maha sempurna hilmnya. Hilm itu artinya nunda. Kalau bahasa kita mungkin nunda ya. Biasanya orang kalau kuat itu gampang menghukum, tapi Allah ini karena sifat hilmnya yang sempurna, mestinya orang durhaka itu langsung dihukum. Yang kafirnya mungkin langsung dibunuh oleh Allah, tidak diberi makan, tidak dirahmati, tidak beri kesehatan. Orang durhaka, apalagi yang paling menyakiti Allah itu mengatakan Allah itu punya anak. Itu paling menyakitkan Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah kan maha sabar, maha hilm, artinya ditunda. Kenapa oleh Allah ditunda? Termasuk kita-kita yang banyak berbuat salah, berbuat dosa, tidak langsung disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna hilmnya. Dalam rangka apa kok ditunda-tunda? Diberi waktu untuk taubat, untuk sadar. Mungkin nanti ketemu temannya yang baik, temannya yang baik mengingatkan, mengajak pada kebaikan. Ditunda oleh Allah. Nah, kenapa kok ditunda-tunda? Diolor-olor, tidak langsung disiksa oleh Allah. Ini karena Allah itu Al-kamilu fi hilmihi. Yang berikutnya kata Ibnu Abbas, al-kamilu fi izzatihi, maha sempurna dalam izzahnya. Izzatul qadar, izzatul imtina, wa izzatul qahr. Ada 3 izzah itu. Allah itu maha perkasa kedudukannya, maha perkasa qahrnya. Qahr itu memaksa. Tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah, kemauan Allah. Mau berbuat apa saja Allah itu terserah dirinya. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak ditanya mengapa Allah berbuat. Nah, yang ditanya itu adalah kita-kita.
Kemudian izzatul imtina, imtina itu tadi tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Al-kamilu fi kudratihi, Allah itu maha sempurna kekuasaannya, kekuatannya. Bahkan Allah itu mampu kuasa menciptakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin diciptakan. Nah, seperti dalam ayat, kalau sekiranya ada dua Tuhan di muka bumi ini, maka akan rusak dunia ini. Tapi kan Allah tidak melakukan sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Ila akhiri ma dzukira fil athar, sampai akhir asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang makna apa ini as-samad. Wa hadza yakni annahu mustaghnin an jami'i makhluqat, an jami'il makhluqat. Makna as-samad itu Allah itu mustaghnin, cukup, sama sekali tidak ada butuh pada makhluk. Walaupun seluruh manusia ini berbuat kebaikan, jinnya, manusianya, dari awal sampai akhir berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah, itu tidak menambah kemuliaan Allah. Walaupun seluruh manusia dari awal sampai akhir, jin dan manusia, berbuat durhaka kepada Allah, kufur sekufur-kufurnya kepada Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah sama sekali tidak butuh pada makhluk. Kalau toh Allah itu memberikan karunia pada makhluk berupa kesehatan, kemampuan, berupa rizki yang selalu diberikan kepada kita, Allah menciptakan makanan setiap hari, menciptakan hewan setiap hari, menciptakan ayam setiap hari, ikan laut setiap hari, terus menerus. Itu semata-mata murni rahmat Allah, kasih sayang Allah yang tidak pernah terputus. Tidak ada Allah itu tendensi pingin apa dari makhluknya, tidak. Tidak ingin balasan sama sekali. Ada Rasul cerita, ada orang dahulu terdampar di suatu tempat sehingga dia tidak bisa berbuat macam-macam, maka digunakan untuk beribadah kepada Allah semata selama 500 tahun. Dan setelah meninggal, kata Allah, masukkan dia ke surga karena rahmatku. Komplain ini orang, loh mana pahala ibadah saya, ibadah tok 500 tahun. Nah, coba ditimbang, kata Allah, ditimbang itu 500 tahun. Ternyata tidak mengimbangi satu nikmat mata saja. Itu belum bisa mengimbangi besarnya karunia Allah, satu mata selama 500 tahun. Bisa melihat selama 500 tahun. Dan ibadahnya yang dia lakukan selama 500 tahun belum sama dengan satu mata. Nah, 2 mata, 2 telinga, mulut, dan seterusnya. Pada dirinya saja sudah ibadah sekian tahun, sehingga habis, nggak ada kalau ditimbang nikmatnya. Sehingga semata-mata dia masuk surga karena apa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau gitu ibadah untuk apa? Ibadah ini untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, bukan sebagai balasan. Masuk surga itu bukan sebagai balasan amalnya. Wa warada aidon, juga diriwayatkan. Jadi ini makna as-samad ya, bahwa Allah itu tidak butuh sama makhluknya sama sekali. Dan ini harus kita sadari ketika baca surat ini. Kita ini butuh pada Allah. Allah tidak butuh sama kita sama sekali. Wa warada aidon, juga diriwayatkan fi tafsiriha, di dalam tafsir as-samad, annas-samada, bahwa as-samad huwallazi tasmudu ilaihil khalaik fi hawaijiha. As-samad itu maknanya adalah yang disandari oleh makhluk, yang kembali seluruh makhluk untuk terpenuhi segala kebutuhannya. Badan ini butuh kekuatan, nah kembali kepada Allah.
Ada orang badannya dibawa ke rumah sakit, cuma matanya tok bisa muter-muter, tenaganya iso habis bis, gak iso gerak. Di dokter diperiksa ini penyakitnya apa, seperti kayak hemoglobin kayak gitu ya, yang kehabisan, bisa tinggal badannya saja, matanya saja yang muter-muter, nggak ada tenaganya. Oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut. Nah, wa hadza yakni anna jami'al makhluqat, ini maksudnya bahwa seluruh makhluk muftaqiratun ilai, butuh kepadanya, butuh kepada Allah. Maka kalau kita bergerak, kita berbuat, ini semata-mata itu rahmat Allah, karunia dari Allah, diberi kemampuan, diberi kekuatan. Nah, wa ala hadza, maka dari ini fayakunul makna, maka makna al-jami' lis-somad, makna yang mencakup dari ayat as-somad, makna yang mencakup dari makna as-somad huwa al-kamilu fi sifatihi, itu yang maha sempurna pada sifatnya, alladzi iftaqarrat ilaihi jami'ul makhlukatihi, yang bergantung, yang sangat butuh seluruh makhluknya kepadanya. Artinya tergantung Allah kita ini ya. Nah, ini mana apa? As-somad. Lam yalid, tidak beranak ya. Li'annahu jalla wa ala la matsila lahu, karena Allah jalla wa ala tidak ada yang semisal. Wal waladu, sementara walad anak itu mustaqun min walidihi. Mustaqun itu bentukan dari orang tuanya. Wa juz'un minhu, dan bagian dari orang tuanya anak itu. Kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Fatimata, tentang putri beliau Fatimah, innaha bat'atun minni, sesungguhnya Fatimah itu adalah bagian dariku. Nah, bagian seperti apa, daging ditumit itu bagian dari kita, bahasa Arabnya itu bat'ah. Wallahu jalla wa ala la matsila lahu, sementara Allah azza wa jalla tidak ada yang semisal dengannya. Summa, kemudian innal walada, sesungguhnya anak itu innama yakunu lil haja, anak itu diadakan oleh Allah karena butuh. Nah, imma fil ma'unati ala ma yukabidatud dunya, untuk keperluan dunia, lagi orang tua sudah sepuh gitu, dia butuh anaknya untuk bantu. Nah, ada kebutuhan untuk bantu orang tuanya. Wa imma fil hajati, atau karena orang tua itu butuh dengan anak itu ila baqain nasl, untuk menjaga keberlangsungan keturunan. Nasl itu keturunan. Nah, supaya tetap ada. Wallahu jalla wa ala, sementara Allah azza wa jal mustaghnin an dzalika, Allah itu tidak butuh dari ini tadi, tidak butuh dari bantuan, dan tidak butuh dari kelangsungan keturunan. Nah, falihada lam yalid li'annahu la matsila lahu, maka Allah itu tidak beranak karena tidak ada yang sekutu, tidak ada yang semisal dengannya. Wali'annahu mustaghnin an kulli ahadin azza wa jalla, karena Allah itu tidak butuh sama sekali terhadap
siapapun. Waqad asyarallahu azza wa jalla, Allah memberikan isyarat ila imtina'in wa dalalatihi aidan fi qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibatun wa khalaqa kulli syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Coba dilihat terjemahnya, surat Al-An'am 101. Fal waladu yahtaju ila sahibatin taliduhu. Namanya anak itu butuh orang yang melahirkan. Nah, itu seorang ibu. 101. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri. Walam takun lahu sahibatun. Dari mana dia punya anak sementara Allah tidak punya istri? Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu pencipta segala sesuatu dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Fal waladu, namanya anak itu yahtaju ila sahibatin talituhu. Anak itu butuh istri untuk melahirkan. Seorang kalau ingin punya anak harus nikah. Dan tidak masuk akal kalau orang pingin punya anak tidak mau nikah. Ya. Wa kadzalika huwa khaliqu kulli syai'in. Allah itu pencipta segala sesuatu. Fa idza kana khaliqu kulli syai'in, kalau Allah itu pencipta segala sesuatu, fa kullu syai'in munfasilun anhu ba'inun minhu. Maka segala sesuatu yang merupakan ciptaan Allah itu munfasil anhu, terpisah dari Allah Azza wa Jalla. Ba'inun, menyendiri. Ini juga bantahan kepada kaum sufi yang mengatakan atau faham Asy'ariyah ya. Mazhab Asy'ariyah menyatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak di dalam alam, tidak di kanan, tidak di kiri. Nah, Allah itu ada tapi tidak berada di suatu arah. Nah, Allah itu ada tapi tidak di suatu arah. Kalau meyakini Allah itu di atas langit, itu berarti kan mengatakan Allah itu di suatu arah. Itu tidak diterima, tidak dibenarkan oleh mazhab Asy'ariyah. Nah, dan mazhab ini batil, mazhab ini tidak benar karena bertentangan dengan sekian ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. A'amintum man fis sama'i, apakah kalian merasa aman dengan yang di atas langit? Itu di atas langit. Namanya atas itu kan arah. Ya. Itu ayat hadis juga banyak mengatakan kalian pasti nanti akan melihat Allah seperti kalau kalian melihat bulan, tidak saling berdesakan di surga. Demikian juga secara fitrah, manusia itu secara fitrah fitrahnya mengakui Allah itu di atas. Contohnya ketika berdoa, kenapa dia ngangkat tangannya kok diangkat, kok nggak ditaruh saja atau diputar-putar kanan kiri. Nah, kenapa kok diangkat? Fitrahnya itu yang nyuruh. Nah, sehingga orang ahli tasawuf yang pernah
eh, ini apa, mengatakan Allah itu ada tapi tidak berada di suatu tempat, dibantah sama fitrah. Sudah Ustadz, kita tinggalkan dalil-dalil. Bagaimana fitrah yang mengatakan ketika kita berdoa mengangkat tangan gitu. Nah, maka dia tidak bisa menjawab. Wa fi qaulihi lam yalid, di ayat lam yalid ini raddun ala salasi tawaifa. Lam yalid ini membantah 3 golongan munharifah yang menyimpang min bani Adam, dari bani Adam. Wahumul musyrikun, yang pertama, golongan pertama adalah musyrikun. Dulu sampai sekarang musyrikun. Wal yahud, yang kedua Yahud, yang ketiga wan nasara. Li'annal musyrikina, karena musyrikin ja'alul malaikata, orang musyrikin itu menjadikan para malaikat alladzina hum ibadur rahman inatha. Mereka mengatakan malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Wa qalu innal malaikata banatullah, mereka mengatakan innal malaikata banatullah, malaikat itu putri-putrinya Allah. Wal yahudu, Yahudi, mereka sesat. Qalu, mereka mengatakan Uzair ibnu Allah, ibnullah, Uzair itu putranya Allah. Wa nasara, qalu nasara kafir karena mengatakan Al-Masih ibnullah, Al-Masih itu putranya Allah. Fakadzabahumullahu biqaulihi, maka Allah dustakan semua itu, pendapatnya musyrikin Yahudi Nasrani, dengan mengatakan lam yalid wa lam yulad. Li'annahu azza wa jal huwal awwalu, karena Allah yang awal. Nah, awal ini nama bagi Allah, huwal awwalu. Ini makna yang tersebutkan di ayat bahwa Allah itu awal, tidak diawali oleh tidak ada. Tidak ada yang lebih awal dari Allah. Nah, Allah itu tidak diawali dari tidak ada kemudian menjadi ada. Itu makna al-awwal. Nah, adapun baqa itu maknanya kekal. Awal artinya qadim, bukan baqa ya, qadim itu beda dengan awal. Maka tidak ada ayat atau hadis yang mensifati Allah dengan sifat qadim. Maka tidak perlu kita mengikuti keyakinan yang mengatakan sifat Allah itu qadim. Atau kok qadim apa? Kidam. Nah, Allah itu kidam. Apa kidam? Dahulu. Itu Allah tidak mensifati dirinya dengan kidam. Demikian juga Rasul. Alladzi laisa qablahu syai'un. Awal itu adalah yang tidak diawali oleh sesuatu. Fakaifa yakunu mauludan, bagaimana kemudian Allah itu dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, Allah itu tidak ada yang sekufu, sepadan. Ai lam yakun lahu ahadun musawiyan, tidak ada yang musawi. Musawi itu sama, sederajat. Fi jami'i sifatihi, dalam seluruh sifatnya. Fanafallahu subhanahu wa ta'ala an nafsihi, maka Allah tiadakan dari dirinya an yakuna walidan. Allah tiadakan dirinya dari punya orang tua, au mauludan, atau dilahirkan, au lahu masilun, atau Allah itu punya semisal misalnya. Nah, wahadhihi as-surah laha fadlun azimun, dan surat ini mempunyai karunia yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar, yang nanti insyaallah akan dilanjutkan pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pembahasan tafsir ini menambah iman kita, menambah cahaya hati kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, dan menghapus dari salah dan dosa kita, sehingga kita semakin dekat kepada Allah Azza wa Jal.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.